Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya untuk kalian semua. Kembali lagi bersama saya akan menjelaskan materi tentang humas dan keprotokolan kelas 12. Apakah kalian sudah siap menerima materi pembelajaran hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin memberikan kalimat motivasi. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Bagaimana menurut kalian istilah berikut ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu KD 3.11 memahami ruang lingkup keprotokolan. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan sejarah keprotokolan, menjelaskan pengertian protokol, menjelaskan asas-asas protokol, menjelaskan unsur-unsur protokol, memahami tujuan keprotokolan, mengelompokkan ruang lingkup keprotokolan, mengelompokkan kegiatan keprotokolan. Yang pertama yaitu sejarah protokol. Berawal dari tata krama kerajaan pada zaman dahulu untuk mengatur hierarki. Protokol kerajaan merupakan sebuah kebiasaan yang berkembang menjadi hukum kebiasaan dan harus dipatuhi karena menyangkut harga diri kerajaan. Secara etimologi, kata protokol berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, artinya yang pertama, dan kola, artinya lem atau perekat. Berdasarkan asal katanya, dapat diartikan sebagai lembaran perintah atau keputusan raja kepada rakyatnya. Di Indonesia, kata protokol dibawa dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Belanda, yaitu protokol. Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Pengertian protokol. Protokol adalah kumpulan atau keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan mengenai persetujuan, perjanjian yang meliputi lingkup nasional maupun internasional. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang di dalamnya meliputi aturan-aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi maupun acara-acara kenegaraan. Metode keprotokolan di Indonesia adalah Undang-Undang Keprotokolan, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang domain keprotokolan yang berkaitan relevan dengan keprotokolan. Asas-asas protokol. Yang pertama yaitu asas kebangsaan. Keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa yaitu kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Yang kedua, asas ketertiban dan kepastian hukum. Keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Yang ketiga, asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan. Keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, asas timbal balik. Keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Unsur-unsur keprotokolan. Yang pertama, tata cara, yaitu unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada
atau sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, tata krama, yaitu unsur yang memperhatikan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, serta perilaku yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Yang ketiga, aturan adat kebiasaan, yaitu suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Dan yang keempat, tata penghormatan, yaitu unsur yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Tujuan keprotokolan. Yang pertama, meminimalisir kesalahan dalam suatu acara, membuat tujuan suatu kegiatan dapat tercapai, membuat suatu acara teratur dan tertata dengan baik, membuat kegiatan lebih berkesan, dan yang terakhir, membuat kegiatan berjalan lebih khidmat dan terhormat. Ruang lingkup keprotokolan. Yang pertama, upacara meliputi pelantikan pejabat, peresmian proyek pembangunan, peringatan hari besar, pembukaan atau penutupan seminar, pemakaman, dan penandatanganan kerjasama. Yang kedua, penerimaan tamu. Yang ketiga, kunjungan tamu. Yang keempat, penyelenggaraan resepsi. Yang kelima, perjalanan daerah maupun luar negeri. Yang keenam, penyusunan layout. Dan yang terakhir, pembawa acara. Kegiatan keprotokolan. Kegiatan-kegiatan protokol dalam pelaksanaannya terdiri dari penerimaan tamu atau audiens, perjalanan atau peninjauan, pengaturan rapat atau pertemuan, penyelenggaraan resepsi, upacara hari besar nasional dan keagamaan, apel bendera, pelantikan, serah terima jabatan dan atau pelepasan, dan yang terakhir, peresmian proyek. Nah, bagaimana menurut kalian? Seru kan belajar tentang keprotokolan? Pertemuan selanjutnya pasti akan lebih seru lagi. Jadi, stay tune and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.